Sinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan pertanyaan mengenai pertanyaan yang ada di dalam buku yang berjudul Strategis for Business. Langsung saja, untuk anggota-anggota kelompok kami, slide selanjutnya. Adapun anggota dari kelompok 3 sendiri, yaitu ada saya sendiri, Relsa Putri dengan NIM F1 S122 111, Diana Tama dengan NIM F1 S122 080, dan Nurul Humaira dengan NIM F1 S122 0085, dan Widya Teresia Putri dengan NIM F1 S122 154. Langsung saja untuk discussion question untuk chapter 12. Untuk pertanyaan pertama, peran operator jaringan terhadap mobile e-commerce. Operator jaringan seluler atau MNO memainkan peranan sentral dalam industri dengan hubungan dekat dengan pelanggan yang memberikan mereka posisi dominan dalam layanan dan transaksi pembayaran. Mereka juga memiliki akses ke data pelanggan seperti lokasi geografis dan perilaku internet yang memperkuat posisi mereka dalam jaringan. MNO berbeda dalam penawaran layanannya, menyediakan jaringan nirkabel dengan gateway internet menunjukkan keterlibatan rendah, sementara menambahkan portal atau aplikasi mobile meningkatkan peranan mereka. Seperti yang dilakukan T-Mobile dengan portal T-Zones yang menjual konten seperti nada dering, video, dan game. Untuk soal nomor 2, yaitu mengenai keunggulan e-commerce seluler melalui contoh nyata. E-commerce seluler atau mobile e-commerce menawarkan keunggulan utama berupa kemudahan akses dalam pengalaman pengguna yang fleksibel. Dengan aplikasi atau situs web yang dioptimalkan untuk perangkat seluler, konsumen dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa terikat oleh perangkat desktop. Contohnya yaitu Amazon. Amazon memanfaatkan aplikasi seluler untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pengguna berdasarkan riwayat pembelian dan pencarian. Notifikasi real time tentang promosi dan diskon eksklusif juga membuat pengguna tetap terlibat, meningkatkan peluang transaksi dengan teknologi seperti geolokasi. Aplikasi seluler juga dapat menawarkan pengalaman lokasi yang relevan, seperti menampilkan promosi di toko terdekat. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diana Tama. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga adalah contoh dari penggunaan teknologi nirkabel dan diskusikan bagaimana nilai tambahnya. Di sini kami mengambil contoh perusahaan Nike yang memanfaatkan teknologi nirkabel melalui aplikasi Nike Training Club dan Nike Running Club untuk membangun hubungan yang erat dengan pelanggan. Aplikasi ini menggunakan konektivitas nirkabel untuk melacak aktivitas olahraga pengguna secara real-time melalui integrasi dengan perangkat seperti smartwatch dan ponsel. Nilai tambah yang ada pada perusahaan ini adalah teknologi nirkabel ini menambah nilai dengan menyediakan pengalaman yang dipersonalisasi dan mendorong keterlibatan pelanggan. Nike dapat mengirim rekomendasi produk berbasis data seperti sepatu atau pakaian olahraga yang sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan aktivitas mereka. Selain itu, komunitas yang terhubung secara nirkabel menciptakan rasa kebersamaan dan loyalitas terhadap merek. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat posisi Nike sebagai pemimpin di industri gaya hidup dan kebugaran. Pertanyaan yang keempat adalah pilih industri pilihan Anda dan tunjukkan bagaimana teknologi nirkabel mempengaruhi pelakunya. Di sini kami mengambil industri perhotelan yang mempengaruhi para pelaku seperti hotel, pengelola layanan tamu, dan wisatawan.
Dampaknya pada pelaku industri adalah bagi hotel, teknologi nirkabel membantu hotel untuk meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan, menciptakan keunggulan kompetitif. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada staf untuk tugas rutin, memungkinkan fokus pada layanan pelanggan yang lebih strategis. Yang kedua, bagi wisatawan, tamu merasakan kenyamanan yang lebih besar dengan kemampuan mengontrol pengalaman menginap mereka melalui perangkat seluler dari pra-kedatangan hingga pasca check-out. Yang ketiga, bagi platform OTA atau Online Travel Agency, di mana teknologi nirkabel ini mendukung pelaku seperti Booking.com dan Expedia untuk memberikan akses real-time ke ketersediaan kamar dan harga yang kompetitif, memudahkan pengguna untuk memesan kapan saja. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana perusahaan saat ini menghadapi tantangan dalam e-commerce seluler. Saat ini perusahaan menghadapi berbagai tantangan dalam e-commerce mobile, namun banyak yang telah mengadopsi strategi untuk mengelola tantangan tersebut dengan efektif. Berikut adalah beberapa tantangan utama dan cara perusahaan itu mengatasinya. Yang pertama adalah tantangan dalam pengalaman pengguna dan desain antarmuka. Perangkat mobile memiliki layar yang kecil dan dapat menyulitkan pengalaman berbelanja. Solusinya, perusahaan fokus pada desain responsif dan strategi mobile first untuk menciptakan antarmuka yang ramah pengguna, menarik secara visual, dan mudah dinavigasi. Kedua, tantangan keamanan pembayaran. Perusahaan menerapkan metode enkripsi yang lebih canggih, autentikasi dua faktor, dan gerbang pembayaran yang aman sebagai cara perusahaan untuk mengatasi masalah itu. Yang tantangan yang ketiga adalah pengoptimalan lalu lintas dan konversi mobile, di mana cara mengatasinya adalah bisnis memperbaiki pengalaman checkout mobile dengan menawarkan pembayaran satu klik atau fitur autofill dan formulir yang dipermudah untuk mengurangi hambatan. Tantangan yang keempat adalah optimalisasi aplikasi mobile. Dan cara mengatasinya adalah konsumen seringkali enggan mengunduh terlalu banyak aplikasi. Beberapa perusahaan fokus pada aplikasi web progresif atau PWA yang menawarkan fungsionalitas aplikasi mobile tanpa perlu mengunduhnya. Untuk diskusi chapter selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Widya Tresia Putri. Baiklah, untuk selanjutnya itu memasuki chapter 13. Untuk pertanyaan yang pertama, ilustrasi 9 langkah ABC Roadmap dengan contoh nyata. Di sini kami mengambil contoh Amazon. Untuk visinya itu Amazon adalah to be Earth most customer-centric company. Yang kedua itu objektivitasnya menjadi platform e-commerce global yang menawarkan berbagai produk dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, value creation, memberikan nilai melalui pengalaman pengguna terbaik, pengiriman cepat, dan layanan inovatif seperti Prime Membership. Yang keempat, target segment, konsumen global dari berbagai demografi yang mencari kenyamanan berbelanja online. Yang kelima, privacy, ethical, dan legal issue, menjaga keamanan data pelanggan dan mematuhi kebijakan privasi seperti GDPR. Yang keenam, itu berkolaborasi dengan penjual pihak ketiga, perusahaan logistik dan teknologi cloud seperti AWS. Yang ketujuh, organizational model, struktur yang fleksibel dengan tim lintas fungsi dan teknologi terpusat. Yang kedelapan, revenue and cost model, model pendapatan dari penjualan produk, iklan, dan langganan. Yang terakhir, strategi alignment, integrasi antara strategi atau platform digital dengan logistik fisik seperti gudang dan pengiriman. Selanjutnya. Untuk pertanyaan kedua, tantangan apa yang dihadapi perusahaan tradisional ketika beralih ke bisnis dari brick to click? Yang pertama, dari segi investasi dan teknologi, biaya tinggi untuk mengembangkan platform digital. Yang kedua, logistik dan distribusi, menyesuaikan rantai pasokan dengan layanan pengiriman cepat. Yang ketiga, perubahan budaya, karyawan mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Yang keempat, keamanan data, memastikan keamanan transaksi online. Yang kelima, kompetisi baru, mereka berhadapan dengan pemain digital murni yang lebih efisien. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, nilai secara kritis 3 strategi penetapan harga umum untuk barang yang dijual secara online yang diuraikan pada bagian 13.9.
Untuk harga yang sama dengan offline maupun online ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk yang pertama, harga sama dengan offline. Kelebihannya itu mereka bisa konsisten merek, menghindari konflik saluran, sedangkan kekurangannya itu tidak menarik pelanggan sensitif harga, sulit bersaing di harga pasar kompetitif. Yang kedua, harga lebih rendah secara online. Kelebihannya itu menarik pelanggan baru, meningkatkan daya saing, membangun pangsa pasar, serta kekurangannya itu marginnya rendah, risiko konflik saluran, dan citranya murah. Untuk harga lebih tinggi di online, kelebihannya itu dapat menutupi biaya tambahan, marginnya lebih tinggi, menciptakan kesan eksklusif. Sedangkan kekurangannya itu daya tarik rendah jika nilai tambah tidak jelas, mereka dapat berisiko kalah saing. Pertanyaan terakhir, pilihlah aktivitas e-bisnis Anda sendiri dan rumuskan melalui 9 langkah peta jalan strategi e-bisnis. Untuk bisnis yang kami ambil itu Raffles Crockett, yang mempunyai visi menjadi merek rajutan handmade terkenal dengan produk unik dan berkualitas. Objektivitasnya membangun platform penjualan online yang efisien dan memperkenalkan produk rajutan kreatif. Value creation-nya, produk berkualitas tinggi, layanan ramah, desain yang dapat disesuaikan, dan pengalaman belanja yang menyenangkan. Untuk target pasarnya itu konsumen pencari produk handmade yang unik, hadiah personal, dan barang kreatif. Yang kelima, privacy, ethical, dan legal issue, menjaga keamanan data pelanggan dan transparansi harga. External partners-nya itu penyedia bahan baku, jasa pengiriman, dan platform e-commerce. Organizational modelnya, struktur usaha kecil dengan fokus pada kreativitas dan kualitas. Revenue dan cost modelnya, pendapatan dari penjualan online, biaya bahan baku, pengiriman, dan pemasaran. Yang terakhir, strategi alignment, integrasi penjualan digital yang produksi dengan pengiriman produk. Untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Nurul. Baiklah, selanjutnya yaitu ada discussion questions chapter 14. Nah, pada pertanyaan pertama yaitu di mana Anda memposisikan diri dalam matriks catalyst for change. Jadi di matriks catalyst for change ini ada 3. Yang pertama visionary, yaitu memiliki kreativitas yang tinggi, tapi kemampuan analitiknya rendah. Yang kedua yaitu ada efficient performer, ini memiliki kemampuan analitik yang tinggi, tapi kreativitasnya rendah. Sedangkan yang ketiga, catalyst for change, di mana kreativitas dan analitik seimbang. Saya merasa berada di posisi visionary karena saya memiliki kreativitas yang tinggi dalam menghasilkan ide-ide baru dan berinovasi. Namun, saya sering merasa kesulitan dalam aspek analitik dan pemecahan masalah secara mendalam. Tujuan saya adalah berkembang menjadi catalyst for change dengan menyeimbangkan kemampuan kreatif dan analitik, sehingga saya dapat mengoptimalkan ide-ide saya dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan efisien. Untuk pertanyaan kedua, yaitu diskusikan evaluasi Anda dengan kolega atau teman berdasarkan umpan balik mereka di area mana Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda. Setelah berdiskusi dengan teman-teman, saya mendapatkan masukan bahwa saya perlu meningkatkan kemampuan analisis saya. Teman-teman mengatakan bahwa saya cukup kreatif dalam menciptakan ide-ide baru, tetapi ide tersebut sulit dijelaskan atau tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, saya berfokus untuk meningkatkan kemampuan analisis dengan belajar cara mengevaluasi ide-ide secara lebih terstruktur, menghubungkan ide dengan data atau contoh nyata agar ide saya lebih meyakinkan, belajar dari studi kasus tentang bagaimana perusahaan mengembangkan strategi bisnis yang sukses. Dengan cara ini, saya bisa menyeimbangkan kreativitas saya dengan kemampuan analisis yang lebih baik. Untuk pertanyaan ketiga, diskusikan bagaimana studi kasus dapat membantu Anda mengembangkan strategi kreatif dan berikan beberapa contoh. Studi kasus dapat sangat membantu dalam mengembangkan strategi kreatif dengan memberikan contoh nyata tentang bagaimana perusahaan atau organisasi menghadapi tantangan dan mengimplementasikan solusi. Misalnya, dalam proyek ini kami bisa belajar dari Ducati yang memanfaatkan penjualan online untuk memperluas pasar, atau Nordea Bank yang berhasil menerapkan e-banking di Finlandia yang dapat menjadi inspirasi untuk strategi kami dalam mengembangkan solusi digital untuk bisnis. Pertanyaan keempat, apakah masuk akal untuk mencoba mendapatkan pemahaman yang luas tentang suatu masalah?
Sebelum membahas lebih lanjut masalah secara rinci, masalah apa yang Anda perkirakan dengan pendekatan ini? Menurut saya masuk akal untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang suatu masalah sebelum membahas detailnya. Dengan memahami gambaran besar terlebih dahulu, kita bisa melihat aspek penting dan konteks yang mempengaruhi masalah tersebut. Bantu kita menentukan bagian mana yang paling penting untuk dianalisis lebih dalam dan mencegah kita terjebak pada detail yang kurang relevan. Pendekatan ini juga memastikan bahwa analisis yang dilakukan lebih komprehensif dan menghasilkan solusi yang tepat. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan kedalaman analisis melalui konsep dan kerangka kerja yang disajikan di buku ini. Saya dapat meningkatkan kedalaman analisis dengan menggunakan konsep dan kerangka kerja yang ada di buku ini dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu bisa menggunakan kerangka seperti 5 Force atau value chain untuk membantu melihat berbagai aspek dari suatu masalah secara menyeluruh. Yang kedua, dengan bertanya mengapa secara berulang. Saya dapat menggali lebih dalam sampai menemukan akar dari masalah tersebut. Ketiga, saya bisa memanfaatkan studi kasus yang ada di buku ini untuk melihat contoh nyata penerapan strategi dan belajar dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan lain. Terakhir, dengan menganalisis masalah dari sudut pandang yang lebih luas sebelum masuk ke detail. Saya bisa memastikan bahwa analisis saya tidak melewatkan hal-hal penting. Semua ini membantu saya memahami masalah lebih dalam dan membuat strategi yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan diskusi untuk semua chapter. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, komentar dan saran sangat kami terima. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.